Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjaya di Boruto Jogan ya. Kali ini kita akan update mengenai bocoran manga Boruto to Blue Vortex chapter 23. Kayaknya aku nggak perlu kasih bocoran resminya kali ya guys ya, karena bocoran gambarnya sudah dikeluarkan nih sama si Nakimov ya. Awalnya aku udah bikin sebenarnya video guys ya, video yang bocoran resmi dari website resminya Naruto, tapi setelah aku tinggal beberapa saat, tiba-tiba muncul lagi informasi guys ya di Twitter. Ada yang bocorin manganya guys. Wah, ternyata si Nakimov dapet gambarnya guys ya, covernya, isi page-nya. Jadi ya udahlah, nanggung guys ya. Kalau gitu mendingan aku nggak usah bahas yang sneak peek, langsung aja aku bahas yang bocorannya. Tapi guys ya, karena aku udah mulai belajar dari kesalahan-kesalahan, jadi mohon maaf nih ya untuk gambarnya aku nggak akan kasih lihat di sini guys. Mohon maaf sekali ya. Paling aku cuma menginformasikan melalui kata-kata aja apa yang aku lihat. Mungkin kalian juga beberapa udah ada yang lihat lah ya. Paling kalian mau ngelihat reaksiku bagaimana kan untuk melihat gambar-gambar yang sudah dibocorkan. Apakah ini memang sudah mencapai akhirnya atau belum ya? Mari kita lihat guys ya. Aku tidak akan mentransparansi gambarnya. Ini benar-benar pure akan cuma mukaku yang mereaksikan langsung gambar yang aku lihat, tapi kalian tidak bisa melihatnya karena aku butuh banget jam tayangnya guys ya. Aku yakin ini video pasti viewsnya kenceng. Jadi aku butuh video ini untuk mendorong atau mempush jam tayang yang aku butuhkan untuk channel ini. Jadi langsung saja aku lihat guys ya, di sini covernya ternyata itu adalah Jura guys ya. Tidak ada Kawaki, tidak ada Amado, tidak ada Daemon, tidak ada Shinjubak ya. Tidak ada Code, jadi kalian Jura ya sekali lagi. Jadi ini emang benar-benar intens antara Boruto dan Jura, karena sebelumnya ada Boruto di chapter 22, sekarang di chapter 23 ada Jura, dan aku sih kayaknya cukup yakin chapter 24 ada Kawaki. Kayaknya sih guys ya, antara Kawaki atau Momoshiki, tapi aku lebih percaya Kawaki sih, karena kayaknya ini udah mulai mencapai puncak pertarungan. Harusnya setelah Boruto, Jura ya pasti ada Kawaki dong, harusnya ya. Di sini si Nakimov kasih gambarnya, kemudian dia kasih judulnya nggak ya? Juranya sih kelihatan kayak sedang bersiap untuk berperang gitu guys ya, bersiap untuk bertarung. Dari gayanya sih aku ngelihatnya seperti itu ya, karena tangannya satu begini, kemudian tangannya satu lagi gini ya. Ini apa sih sebutannya tangannya kayak gini tuh? Apa ya dulu ya? Telak pinggang ya. Ya, jadi kayak sedang bersiap untuk bertarung gitu guys ya, meskipun posisinya santai. Tapi ini keren sih gambarnya ya kalau menurut dia. Halaman pertamanya katanya di sini sih ada gambar Mitsuki guys ya. Kemudian dia mengaktifkan Sage mode loh. Dia mengaktifkan Sage mode. Kayaknya Mitsukinya sedang membantai guys ya, sedang membantai para Sumeaka menggunakan Sage mode, dan kemudian tiba-tiba Konohamaru muncul di sana guys ya. Teks sampingnya tulisannya kayak gini: Mitsuki bertarung sendirian menghabisi Claw Grim atau menghabisi Sumeaka. Lalu atas perintah Boruto, Konohamaru bergabung dengannya. Konohamaru berkata, "Mitsuki, kau baik-baik saja?" Mitsuki berkata, "Konohamaru sensei," gitu ya. Di sini ada gambar si Mitsuki yang sudah menonaktifkan Sage modenya, kemudian dia membopong Sarada guys ya, memangku, emang apa sih sebutannya? Menggendong Sarada. Kemudian dia sempat ngobrol-ngobrol gitu sama si Konohamaru. Isi obrolannya kayak gini guys ya. Konohamaru ngomong, "Begitu ya, Arya mengejar jiwa berduri Ryu." Arya mengejar jiwa. Kok mengejar? Kayaknya maksudnya itu adalah dia ini sedang membawa ya si tonsolnya si atau gedamanya si Ryu ke tempatnya Shinki. Dia sedang mencoba si Mitsuki ini sedang mencoba untuk membantu Araya menuju ke tempatnya si Shinki berada. Terus lalu si Konohamaru bilang, "Apa yang terjadi pada Yodo sungguh disayangkan." Apa yang terjadi pada Yodo sungguh disayangkan. Benar-benar nggak selamat guys ya si Yodo ya. Tapi manusia pohon ilahi adalah musuh yang menuntut tekad seperti itu. Dia juga akan senang jika kita berhasil mengambil kembali jiwa berduri itu. Senang? Siapa yang senang anjir? Maksudnya Yodonya senang ya. Maksudnya Yodonya juga akan senang pasti, meskipun dia harus mengorbankan jiwanya, tapi dia senang bisa menyelamatkan nyawanya Shinki. Tapi endingnya menyedihkan ya. Shinki dihidupkan tapi dia harus mengorbankan nyawa temannya sendiri, Yodo. Masih tentang obrolnya Mitsuki sama Konohamaru guys ya. Konohamaru bilang,
Aku hampir dibunuh oleh Matsuri. Lalu Boruto bergegas menyelamatkanku dan kemudian Jura muncul. Kemungkinan besar untuk membunuh Boruto. Bagi mereka, menghabisi Boruto tampaknya lebih penting daripada Togedama yang merupakan nyawa rekan-rekan mereka. Lalu Mitsuki bilang, "Sensei, ayo dukung Boruto dan kalahkan Jura." Konohamaru bilang, "Tidak, kita tidak bisa. Misi kita adalah mengambil kembali jiwa berduri ya, atau Togedama." Boruto juga mengerti itu. Aku bisa melarikan diri dengan lancar karena karena dia mengalihkan perhatiannya si Jura. Lalu Mitsuki bilang, "Tapi tetap saja," gitu ya. Mitsuki udah mulai ada perasaan mau nolong Boruto, guys ya. Asik. Page yang keempat, kita melihat di sini ada masih Konohamaru ngomong, tapi habis itu kita melihat ada bagiannya Boruto dan Jura di sini ya, sedang berhadapan satu lawan satu. Kita lihat di sini Konohamaru berkata, "Dengar, Mitsuki, tujuan kita adalah tempat kita pertama kali berkumpul dengan Araya dan yang lainnya. Kita menuju ke sana." Mitsuki bilang, "Hah?" Konohamaru berkata, "Itu perintah Boruto. Sepertinya dia punya rencana. Untuk saat ini kita tidak punya pilihan selain mempercayainya." Lanjut, halaman yang kelima, guys ya. Di sini kita udah melihat Boruto versus Jura ya. Aku akan coba menggambarkan apa yang terjadi ya di sana. Di sini aku melihat Boruto terluka, guys ya, di bagian perutnya di sebelah kiri, guys ya, sebelah kiri. Bagian sebelah kirinya terluka, bagian bawah, perut bagian bawah. Kemudian di sini Boruto berkata, "Sial, lukanya tidak mengenai bagian vital, tapi lukanya dalam," katanya gitu, guys ya. "Kerusakannya lebih parah dari yang kukira." Wah, jauh. Wah, gawat, guys. Kemudian terlihat di sini si Jura melemparkan biju dama, guys ya, dari matanya ke arah Boruto. Boruto berhasil meloncat ke atas. Lalu setelah itu kita melihat Jura masih nyantai-nyantai aja, guys ya. Boruto mulai nangkring di atas tebing ya, menggunakan satu tangan dan kakinya juga ya di sana ya. Nangkring gitulah ya, kayak Spider-Man, guys ya. Lalu Jura sambil berkata sama si Boruto, "Seperti yang kuduga, bola monster berekor adalah gerakan berputar yang jelas adalah kelemahan terbesarnya." Bola monster berekor adalah gerakan berputar yang jelas adalah kelemahan terbesarnya. Menembak dari jarak ekstrim menggunakan tipe senapan, atau mungkin tembakan jarak dekat menggunakan tipe pencar mungkin relatif efektif melawan lawan seperti ini. Dia benar-benar harus menyerang dari jarak yang tidak bisa dilihat oleh Boruto, guys. Baru itu lebih efektif kalau menurut si Jura kayak gitu. Dan itu yang terbaru. Ada lagi yang terbaru, halaman ke-7 nih. Cuma gambar doang sih isinya. Gak ada percakapan ya. Di sini kelihatannya Jura langsung terbang ke arah Boruto. Kemudian Boruto langsung pergi. Iya, dia terbang ke arah Boruto. Sambil dia menembakkan biju dama, guys, dari matanya. Tapi Boruto berhasil menghindar sekali lagi. Dia terbang ke samping gitu. Dan kelar, guys. Masih belum ada yang terbaru lagi ya. Apakah aku harus menunggu sampai semuanya semuanya dijabarkan satu-satu? Ya mungkin kayaknya aku harus menunggu sampai semuanya dijabarkan satu-satu. Aku akan collab semua ini ya, aku akan gabungin semua videonya, nanti akan jadi satu, pokoknya diterima oleh kalian tuh udah full gitu ya, nggak potong-potong, guys. Untuk channel ini aku kasih tanpa potong-potong karena aku bilang sekali lagi, aku butuh jam tayangnya. Meskipun videonya panjang, gaskan, guys ya, untuk jam tayang. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman yang ke-8 ya. Di halaman ke-8 ini Jura kelihatannya menembakkan beberapa ya peluru biju dama ke arah Boruto. 2 sih di sini aku lihat ya, 2 sekaligus ditembakkan ke arah Boruto. Tapi Boruto bisa terbang melesat dengan sangat cepat ya. Sambil dia juga melemparkan sebuah kunai ke arah si Jura. Lalu si Jura itu nembakin kunai itu menggunakan biju dama dia. Lalu yang terjadi setelah itu adalah, wah, gokil. Ini mah udah kayak Minato bener, guys. Boruto langsung pindah, guys ya. Boruto langsung pindah. Oh, bukan pindah, cuy. Dia langsung berubah ternyata. Jadi dia ngubah diri dia, guys ya. Dia ngubah diri dia tuh menjadi kunai. Terus kemudian dia langsung melesat ke belakangnya Jura. Lalu dia mencoba untuk menebas Jura, guys ya. Tapi Jura dengan cepat langsung menendang Boruto ya. Dia menendang tangannya Boruto
Lalu pedangnya langsung terjatuh. Habis pedangnya jatuh, weh, Jura langsung mencoba menusuk Boruto. Oh, di sini kayaknya nih hampir lukanya tuh tambah dalam, guys ya. Di sini jarinya si Jura itu mencoba menusuk Boruto tapi gagal karena Boruto langsung berpindah ke tempat pedangnya, guys ya, yang jatuh itu. Langsung di bawahnya si Jura. Mantap banget emang Hiraisin, guys ya. Tidak terkalahkan. Habis dia pindah di halaman yang 11 ini, Boruto mencoba untuk menebas Jura, guys ya. Sekali lagi anjir. Wah, keren sih tebasannya nih. Dan berhasil, guys. Dan terpotong, benar-benar terpotong ya. Yang terpotong adalah kakinya Jura, guys. Ya, kaki Jura terpotong oleh pedangnya Boruto. Boruto berhasil memotong kakinya Jura ya. Kemudian Jura bilang, oh well done gitu ya. Wow, bagus sekali katanya gitu. Kemudian akhirnya mereka battle tuh ya, Boruto sama Jura. Dia yang Boruto pakai pedangnya, Jura pakai tangannya gitu ya, jarinya yang tengah itu, guys. Kepaham dah aku cara battle gimana tuh si Jura ya. Tapi gitulah. Kemudian si Borutonya ini kalah telak, guys, dia, guys ya. Dari segi kekuatan fisik dia kalah telak, parah kalahnya. Terus makanya si Boruto bilang, sial kalau soal kekuatan mentah tuh maksudnya taijutsu kayaknya. Dia kalah, guys ya. Dia jelas-jelas kalah sama si Jura. Jadi Jura berhasil di sini nih, Jura berhasil nangkep pedang tangannya si Boruto, guys. Terus habis ditahan, dia langsung nembak Boruto tuh dari situ tuh ya, dengan matanya mau ditembak menggunakan Bijudama. Nah, ini yang kita lihat nih di sneak peek nih. Boruto berhasil menggunakan satu jari ya, satu tangannya untuk mengaktifkan Jutsu Shiden ya. Elemen petir ungu Shiden, Purple Lightning. Wah, si Jura langsung kesakitan, guys ya. Tapi sakitnya cuma sebentar doang sih. Di halaman ke-15, di sini kita melihat Boruto berhasil menjauh ya dari Jura setelah dia kasih petir. Kemudian Boruto sambil kayak terengah-engah gitu, guys ya. Jura mah masih santai di sini, guys. Sumpah, udah kena petir dia masih santai aja. Terus si Jura bilang, hehe, gerakanmu jadi sangat lambat nih sekarang ya, Otsutsuki Boruto. Boruto mulai terengah-engah. Jadi staminanya Boruto benar-benar kalah telak, guys ya, dari si Jura ya, parah. Kemudian halaman berikutnya di sini ada setengahnya Boruto, setengahnya lagi Konohamaru, guys ya. Si Jura bilang, daripada mencoba memukulnya dengan bola berekor atau bola monster berekor, mungkin akan lebih cepat jika dia dipukul sampai mati. Anjir, Jura akhirnya mulai belajar, guys ya, dari pertarungannya dengan Boruto. Boruto kalah telak dari taijutsunya si Jura, guys. Gila. Konohamaru berkata, guys ya, kita sudah sampai di tempatnya, tempat yang ditunjuk Boruto. Mitsuki berkata, apa sebenarnya yang ada di sini? Boruto Konohamaru bilang, aku tidak tahu, jangan tanya aku soal ini, katanya segitu, guys. Kira-kira ada siapa di sana? Apakah ada Himawari? Menarik. Boruto bawa Himawari kah? Masa sih? Kayaknya nggak mungkin lah, guys ya. Coba mari kita lihat lagi nanti halaman terbarunya apa. Ini sih belum yang terbaru lagi ya. Oke, di sini kita balik lagi pertarungannya Boruto melawan Jura. Boruto terus, guys ya, mukulin Boruto. Kali ini, wah, dia kenapa nggak tusuk Boruto kalau dia berhasil kenain Boruto, guys. Dia pukul Boruto, guys ya, tepat di bagian dadanya. Duh, sampai Boruto mental ke bawah, gila. Pukulannya mirip sama kayak pukulannya Daemon ke Kot. Apa kalian masih ingat waktu itu gimana Daemon mukulin Kot babak belur kan? Ya, kurang lebih mirip, guys ya. Jura berhasil mukul Boruto sampai Boruto dia jatuh ke tanah, guys ya, terpuruk di tanah, gila. Asapnya sih kenceng ya. Ini mah pukulannya sadis sih. Mari kita lanjut, guys ya. Tiba-tiba aja kok kena spoiler bagian-bagian akhir, anjir. Kawaki muncul, kurang asem gak tuh, anjir. Lagi enak-enaknya berurutan, ada yang ngasih bagian ujungnya dong. Aduh, kurang ajar. Lanjut, guys. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Tadi kan sampai Boruto tuh dipukul ya sama si Jura. Abis dipukul, Boruto kayaknya keterkapar tuh ya di bawah ya. Si Jura langsung menggunakan Bijudama nembakin Boruto langsung dari atas ke bawah. Tuh, meledakannya lumayan mantep ya. Setelah itu Borutonya langsung pindah tempat, guys ya. Dia langsung menggunakan Hiraisinnya pindah tempat, tapi dengan cepat Jura langsung pindah ke belakangnya Boruto. Itu gila sih, cepat banget ya. Boruto langsung dengan sigap menggunakan pedangnya arahin tebas ke Jura, tapi Jura langsung menahannya menggunakan jari tangannya itu, guys ya. Pas ketahan, ternyata pedangnya Boruto malah
tergores guys. Gila, hampir patah tuh pedangnya gara-gara cuma nahan jarinya si Jura doang guys. Gila sih. Kemudian abis itu Jura langsung tendang Boruto. Wah lumayan jauh sih tendangannya guys. Borutonya terkapar sekali lagi guys ya, dipukul-pukul terus, nggak berhenti. Gila sih ini, bener-bener kalah telak kayaknya si Boruto guys. Wah pingsan cuy Borutonya cuy. Di sini halaman 22 ya. Halaman 22, Eida berkata ya, tidak ada gunanya lagi katanya, aku tidak bisa menonton ini. Wah, Eida saja sampai pasrah guys ya ngelihat Boruto itu. Boruto benar-benar nggak bisa ngelawan Jura sama sekali guys. Jika terus seperti ini Boruto dia akan benar-benar terbunuh kayak gitu ya. Pingsan guys Borutonya guys. Wah, Momoshiki guys ini anjir. Wah, Momoshiki. Wah, gawat. Wah, Kashin Koji frustasi gila. Kashin Koji frustasi guys di sini guys. Wah, baru tahu aku Kashin Koji frustasi guys. Wah gila. Ini kayaknya udah mau nyampe akhir deh. Beneran udah mau nyampe akhir ini guys. Jogan guys bentar lagi guys ya. Dalam beberapa chapter ke depan kayaknya Momoshiki dulu sih muncul baru Jogan. Terus aku dapet tuh bocoran dari si Kokugan guys ya. Tiba-tiba si Kokugan muncul dengan bagian panel Kawaki muncul di atas kepalanya si Jura. Juranya udah ketancap guys ya kepalanya sama si Kawaki sampai nembus ke matanya. Tongkatnya itu guys. Wah gila sih. Wah, chapter ini sih mantap banget ya. Chapter 23 emang benar-benar bagian termantap dari sebuah volume guys. Itu bagian ketiga itu harus kalian ingat ya. Bagian ketiga dari sebuah volume itu pasti bagian termantap ya. Gila. Ini baru halaman 22 nih. Ada 40 halaman guys ya. Aduh, nggak sabar aku ngeliatinnya dari tadi. Oke, lanjut guys. Ini seru sih. Lanjutannya seru banget sih. Lanjut ya. Di sini ada halaman Kashin Koji guys ya, kayak ngomong sendiri. Terus Eida ngomong gitu sama Kashin Koji. Eida bilang gini guys ya, "Hai Koji, apa kau mendengarku gitu ya? Katakan sesuatu gitu ya kalau kau sudah mendengar." Lalu Koji bilang, "Eida, just be quiet for a moment. Tenanglah untuk beberapa saat," kata gitu. "It's coming, the update," gitu ya. Anjay. Tiap detik guys ya. Tiap menit dia bisa lihat masa depan. Gila. Keren banget sih Kashin Koji guys. Dia bilang it's coming, the update gitu ya. Penglihatannya sudah mulai terupdate kata gitu guys ya. Lalu Eida bilang apa kata gitu ya. Matanya anjir. Anjir. Matanya kayak orang kesurupan ya ke atas gitu guys. Ih. Ngeri juga jurusnya si Kashin Koji guys ya. Wah, seru banget sih ini chapter. Terus kemudian kita langsung ngelihat guys, ada pandangan masa depan ya. Kashin Koji benar-benar ngelihat rentetan film gitu guys ya. Dan dia lihat ada film di mana Borutonya terkapar, tapi Juranya guys ya tertusuk gitu guys. Matanya gitu. Tanpa dikasih tahu siapa yang nusuk, dan kita udah tahu siapa yang nusuk guys ya. Siapa lagi kalau bukan Kawaki. Lalu si Koji bilang, "This is," gitu ya. Ini Eida bilang, "Hey, what is this?" gitu ya. "Hey, apa ini?" gitu. "What do you mean?" Apa yang kau maksud? Sesuatu yang akan datang. Wah, ternyata Kawaki guys ya datang guys ya. Gokil. Keren sih. Koji kalau pas lagi ngelihat masa depan itu matanya ke atas guys kayak gini. Anjay. Eida ternyata di sampingnya ada Daemon guys. Dia barengan sama si Daemon. Wah, keren gokil. Ini baru halaman 25 guys. Masih 15 halaman lagi loh. Masih panjang ini perjalanan kita. Ini Boruto udah mulai dideketin sama si Jura guys ya. Tidak sadarkan diri dia. Kemudian Jura yang ada di depannya Boruto berkata seperti ini guys. "Masih bernapas ya, lebih tangguh dari yang kuduga, seperti yang diharapkan dari seorang Otsutsuki. Kurasa tapi bahkan setelah kehilangan kesadaran, dia masih tidak mau melepaskan pedang tuannya." Jangan salah. Jangan-jangan yang pegang itu bukan Boruto tapi Momoshiki. Bisa jadi guys ya. Abis itu halaman 27, Jura kelihatan terbang ke atas. Abis itu dia mau nembak Boruto dari atas guys ya, menggunakan Bijudama. Kenapa masih actionnya begitu dah? Dari atas dulu baru tembak. Kenapa ya? Si Jura ngomong sambil nembak kayak gini guys. "Untuk menghormati roh yang luar biasa itu, Otsutsuki Boruto, aku setidaknya akan melakukannya dengan cepat. Aku akan membuatmu terpesona."
Anjay, terbang ke atas langit buat bikin Boruto terpesona gitu doang anjir. Habis itu tiba-tiba kayaknya aku tahu udah adegan selanjutnya adalah Kawaki tiba-tiba muncul nusuk tuh di bagian matanya yang mau nembak Boruto guys. Kayaknya itu udah adegannya halaman 28. Kayaknya ya, tapi ini belum update terbaru nih. Kita lanjutin nanti ya. Oke, sudah ada gambar selanjutnya guys ya. Benar seperti yang kuduga ya. Jadi adegan selanjutnya adalah kita melihat tiba-tiba saja dari belakang Kawaki menusuk Jura guys ya. Cep. Wah, gila sih. Nancapnya dalam sekali guys ya. Rineganya kena guys. Sakit guys. Mantap banget Kawaki. Wah, tiba-tiba Jura menoleh ke belakang gitu ya. Ternyata ada Kawaki. Hebat lu dia lu ya. Bisa menyerang Jura tanpa Jura sadari, itu gokil loh. Terus yang aku lihat di sini kayaknya Kawaki sudah mulai menggunakan baju yang sama di time skip guys ya. Yang kita lihat di episode pertama. Soalnya bajunya warnanya udah beda ya, hitam guys. Kalau yang sebelumnya kan warnanya putih, ini hitam. Ini sama seperti warna baju yang dipakai waktu di Boruto. Yang bagian pertama bener-bener hitam, full hitam jubahnya ya. Terus bajunya compang-camping kalau aku lihat nih. Bajunya compang-camping sih guys. Apa ini bentuk perubahannya gitu ya? Setelah di-upgrade sama si Yamado jadi compang-camping. Wah, keren. Bentar lagi kita bakal lihat guys adegan Boruto sama Kawaki guys. Gak nyangka kita udah sampai bagian akhir. Sedih ya. Bener-bener udah mau bagian akhir guys Boruto guys. Sedih banget dah. Emang cepet dibuatnya nih cerita. Ini baru halaman 29 ya. Kayaknya masih ada beberapa halaman lagi yang cukup menarik untuk kita lihat. Oke, mari kita lanjut lagi guys. Sekarang halaman ke 30 ya. Halaman 30 seperti yang aku lihat di si Kokugan. Adegannya mirip. Kawaki kelihatan gitu ya. Lagi pegang tongkat panjang guys. Nancepin dari kepala belakangnya Jura ke mata. Terus si Kawaki ngomong gini guys ya. Iya, dia memang monster. Kurasa hal seperti ini tidak akan membunuhnya. Kayaknya ke si Juranya ngomongnya gitu guys. Si Kawaki ini ya. Gokil banget si Kawaki, keren sih guys. Udah mulai keren dia ya. Limiternya dibuka udah mulai keren dia, udah gak culun lagi dia. Terus si halaman 31 ya, kita ngeliat Eida sama Kashin Koji lagi. Eida bilang, "Hah? Kawaki? Wait, what's going on?" Koji gitu ya. "Hah? Kawaki? Tunggu, ada apa?" Koji gitu ya. Koji bilang, "A different update. It's been about 6 days since the last update." Pembaharuan yang berbeda sudah sekitar 6 hari sejak pembaharuan terakhir. 6 hari sejak pembaharuan terakhir. Jadi kayaknya Kawaki sudah mengubah masa depan guys ya tiba-tiba. Karena ya seperti yang kita tahu ya, Kawaki kan sudah dikasih bocoran masa depan guys. Ya dapet lah dia. Tapi mungkin Kashin Koji ngelihat bahwa negosiasi antara Amado dengan Kawaki mungkin gagal kali ya di masa depannya, penglihatan masa depan Kashin Koji. Tapi tiba-tiba dia terkejut melihat Kawaki tiba-tiba bisa hadir. Kayaknya ya. Penasaran nih halaman berikutnya apa ya. Oh, ada lagi nih guys. Di sini kelihatan ada Kawaki lalu ada Koji ngomong gitu guys ya. Koji berkata, "Kawaki ikut bergabung. Ini perkembangan yang belum pernah kulihat sebelumnya," katanya. "Boruto itu hanya dalam beberapa hari terakhir ini dia pasti sudah memberitahu Kawaki sesuatu." Benar. Jadi maksudnya apa tuh? Oh, jangan-jangan nih guys ya. Jangan-jangan ini adalah penglihatan masa depan yang harusnya tidak dilakukan oleh Boruto. Wah, curiga aku guys ya. Kayaknya ini masa depan yang tidak diinginkan oleh Kashin Koji, yang dihindari oleh Kashin Koji untuk terjadi. Kayaknya ya, dia menghindari ini. Dia nggak kepengen Kawaki itu tahu tentang masa depan ini guys ya. Tapi ternyata Boruto membocorkannya. Makanya si Kashin Koji terkejut gitu guys ya. Koji bilang Kawaki ikut bergabung. Ini perkembangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Boruto itu hanya dalam beberapa hari terakhir ini dia pasti sudah memberitahu Kawaki sesuatu. Benar kan? Terus adegan berikutnya ada Konohamaru sama Mitsuki. Mitsuki bilang, "Ada apa?" gitu. Kayaknya Mitsuki merasakan kehadiran Kawaki guys ya. Iya, Mitsuki bisa merasakan kehadiran Kawaki. Kawaki muncul guys, dia tahu guys. Wah, gokil. Aku jadi penasaran nih. Kira-kira apa ya
Misteri di balik Koji yang terkejut lihat Kawaki muncul. Apakah emang dia itu nggak menginginkan Kawaki mengetahui kekuatan ini, ataukah dia sudah tahu dan sudah memberitahu Boruto, atau Boruto yang ngelihat sendiri menggunakan penglihatan masa depan dia? Nah, ini menarik guys ya. Jadi penasaran. Di sini kelihatan Mitsuki terkejut tiba-tiba dia ngelihat ada Delta di sana ya. Mitsuki ngobrol sama Konohamaru, tiba-tiba Delta ngomong gitu ya. Lalu mereka berdua terkejut gitu, ada si Delta. Gini guys ngomongannya. Mitsuki bilang, "Tidak, kenapa Boruto memilih lokasi ini? Mungkin dia meninggalkan tanda itu di suatu tempat di sini," katanya gitu ya. Kemudian Konohamaru bilang, "Transportasi ruang waktu itu maksudnya." Terus si Delta nih dari atas bilang, itu mereka di sini gitu ya. Ternyata Boruto ngarahin mereka ke sana tuh gara-gara Delta mau datang ke situ guys. Terus kok dia ngomong ya, Konohamaru, Mitsuki dan Sarada sepertinya mereka bertiga aman. Nah, kayaknya nih Delta ngomong sama antara Sumire atau ke Kawaki. Kayaknya ya, mereka ngomongnya ke Sumire kalau nggak ke Kawaki. Terus adegan berikutnya halaman 36, Konohamaru dan Mitsuki. Konohamaru terkejut ya sama Mitsuki, dia bilang Delta gitu ya. Kemudian di sini adegan masih ke Kawaki sama si Jura. Lalu Kawaki tiba-tiba langsung mengecil guys ya. Tidak bisa diserang sama si Jura. Jura cukup terkejut ya. Matanya di sini terluka guys dan tidak diregenerasi. Mantap, seru nih baru. Seimbang guys ya. No page are missing, I don't think gitu ya. No page are missing, I don't think. Just mistyping the page number. Any missing page I will go back and post after. Oh, jadi dia cuma salah ngurutin aja guys ya. Jadi tiba-tiba makanya aku kaget kok tiba-tiba halaman 35 orang 34 33-nya belum. 32 juga 33 34 yang belum sih. Kemudian kita lihat di sini adegan Kawaki guys ya bertarung melawan Jura. Habis guys Jura sama Kawaki guys, gila. Ini Kawaki mode penyerangnya mantap juga ya. Nggak, buset, Jura nggak bisa bertahan guys lawan si Kawaki guys ya. Ditusuk terus-terusan badannya guys menggunakan batangan hitam. Tapi emang batangan hitam kayaknya berefek deh sama Shinju, karena kan sebelumnya si Isiki juga bisa nahan Jubi gara-gara batangan hitam sih guys. Jadi aku rasa emang ini ngaruh deh. Batangan hitam ini ngaruh banget buat ngalahin si Jura. Gampang banget kayaknya guys menangnya dia nih nanti. Oke, kita lanjut guys ya, sekarang halaman 36 37. Boruto kelihatannya mulai sadar di sini guys. Di sini Jura apa ini? Wah, kayaknya dia berhasil ini deh, nangki semua serangan batangan hitamnya si Kawaki guys ya. Nggak ada satupun batangan hitam yang tertancap pada tubuhnya sih. Tiba-tiba kayak batangan hitam tuh langsung kayak mental semua gitu guys. Kayaknya kena biju damanya si Jura gitu ya, pada mental semua. Habis itu Kawaki kayaknya nyantai banget gitu guys ya. Kayaknya dia bisa menghindar dengan sangat mudah. Wah, Boruto langsung kena hembusan ini ya, ledakannya. Terus dia bangun guys. Gara-gara kena ledakan itu kayaknya dengan suara ledakannya dia langsung bangun. Habis itu halaman terakhir nih kayaknya. Ya nggak sih? Atau belum halaman terakhir sih. Halaman 38, Kawaki bilang, "Hei saudaraku yang terkutuk." Saudaraku yang terkutuk. "Hei saudara bodoh," gitu ya. Berapa lama lagi kau akan berbaring di sana?" katanya gitu. Boruto bilang, "Cih, kau lah yang tertinggal, dasar bodoh," katanya gitu ya. Terus si Jura bilang, "Kawaki, apa yang terjadi? Kekuatan ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya," katanya gitu. Kawaki bilang, "Gerakan gigimu dan bertahanlah Boruto. Jika kau mengamuk atau kehilangan kendali, aku akan membunuhmu di tempat ini juga." Anjay. Gokil. Ini dia guys ya. And both of them God. Ini kayaknya ini udah akhir belum sih? Oh, ini dia nih akhirnya guys. Halaman terakhirnya memperlihatkan Kawaki menggunakan karma guys. Aduh, Borutonya kena resonansi dong Kawaki. Oh, Boruto bilang katanya, "Don't worry about it, go for it," katanya gitu guys. Boruto bilang jangan khawatir tentang itu, lakukanlah, anjay. Disuruh guys menggunakan karma. Kawaki langsung bring it, damn bastard gitu ya. Jangan khawatir, lakukan saja, bawakan ini, dasar bajingan. Bawakan ini, bawakan apa? Teks samping berbunyi, pedang yang mengukir takdir hanya berayun satu kali, bahkan jika satu sisi patah, sisi lainnya akan menyerang tanpa henti. Oh anjay, keren juga ya.
pedang yang mengukir takdir itu antara Boruto dan Kawaki itu pedang guys ya. Hanya berayun satu kali, bahkan jika satu sisinya patah, sisi yang lainnya akan menyerang tanpa henti. Gokil. Keren sekali. Gila, chapter ini keren guys, sumpah. Wajib kalian nonton guys ya, wajib kalian baca juga manganya. Nanti kita baca bareng tanggal 19 nanti. Jangan lupa guys ya, di channel ini kita bareng-bareng nonton, oke? Thank you banyak buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Ramaikan guys chapter 23 ter the best ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Shinobi.